Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di Islami Twinda. Dan terima kasih banyak buat jamaah dari Pandeglang Banten, tepuk tangan dulu yang sudah mampir ke studio. Dari Muslimat NU dan juga jamaah Islami Twinda di rumah yang selalu setia menyaksikan Islami Twinda, masyaallah, terima kasih banyak. Sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini, membahas tema kita pagi hari ini, kita lihat dulu ya sebuah berita yang perlu sama-sama kita simak tentang derita warga Gaza usai gencatan senjata. Ini di tayangannya. Penderitaan warga Gaza di Kamp Jabalia di utara Gaza semakin parah setelah mereka kembali dan mendapati rumah mereka telah hancur menjadi puing-puing. Para pengungsi terpaksa menghabiskan hari-hari mereka di atas atau di samping rumah mereka yang hancur. Tak hanya itu, hujan deras dan angin kencang membuat tenda yang mereka dirikan terendam banjir, bahkan sebagian tumbang. Pihak Hamas mengatakan sejauh ini hanya 8.500 truk yang memasuki wilayah Gaza dari 12.000 truk yang seharusnya tiba. Sebagian besar bantuan berisi makanan dan barang-barang sekunder termasuk keripik dan coklat, bukan barang-barang yang lebih mendesak. Ya Allah, semoga setelah perang ini Gaza segera mendapatkan bantuan-bantuan yang banyak. Amin. Ya Allah, amin. Ya semoga Allah, berikanlah kekuatan dan berikanlah kesabaran kepada mereka. Ya Allah, bantulah orang-orang yang di Gaza itu. Amin. Dan semoga mendapat bantuan yang Amin, berlipat ya Allah, ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ibu, Masya Allah doanya. Saya mau tanya sama Ibu dulu. Iya. Ibu kalau posisi sebagai seorang ibu berada di Gaza gimana? Hancur, anak meninggal dan sebagainya. Terenyuh Pak. Sedih pasti Ustaz, Sedih Masya pasti. Allah. Ibu namanya siapa Ibu? Ibu Nur Afifah. Ibu Nur Afifah. Dari mana Ibu? Dari PAC Muslimat NU Kecamatan Picung Kabupaten Masya Pandeglang. Allah, tepuk tangan dong. Makasih banyak Ibu. Iya. Ustaz Maulana mohon izin. Izin Habib dan Ustaz. Makasih banyak kepada semua relawan. Apapun bentuknya, baik bentuk menyiapkan dapur, Dewan Masjid Indonesia yang bangkit lewat membangun masjid. Ada 1.000 masjid yang hancur di Gaza. Dan penggalangan dana kemanusiaan, baik obat-obatan, selimut, makanan dan sebagainya. Allah menggerakkan hatinya. Semua manusia dalam hal ini bukan berbicara masalah agama ya. Semua manusia bergerak untuk membantu saudara kita di Gaza. Ketahuilah satu pertanyaannya. Adakah kita berada dalam posisi membantu mereka? Minimal ada keberpihakan kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Saudara-saudara kita di Gaza, Masya Allah, tabarakallah, Allah anugerahkan kekuatan, kesabaran, yang mana mereka tetap tinggal di tempat mereka, meskipun dikepung, meskipun diserang, meskipun dengan berbagai penderitaan. Mereka tidak meninggalkan negaranya. Itulah pertanda bahwa orang-orang Gaza itu adalah orang-orang yang kuat, yang sabar. Dan generasi yang akan datang menjadi generasi yang luar biasa. Makanya kepada semuanya, kembali pada diri kita. Adakah di hati kita tingkat kepedulian? Ayo, kalau ada donasi bantu ya Bu. Ya. Kalau ada penggalangan bantu ya. Ya, Masya Allah. Iya, makasih banyak Ustadz Maulana, ya Allah, yang suaranya masih serak tapi tetap semangat. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Makasih banyak Ustadz. Jamaah. Kalau ngomongin takdir, pasti semua manusia punya takdirnya masing-masing, betul? Gak bisa takdir dicepet-cepetin, betul? Ibu mau takdirnya meninggal dicepet-cepetin? Enggak. Kalau takdirnya tentang rezeki dicepetin mau? Nggak adil dong Bu, enak aja. Nah ini Masya Allah ya.
Pokoknya Allah itu akan memberikan takdir kita itu tepat pada waktunya. Nggak bisa dimundurin walaupun cuma semenit, nggak bisa dimajuin juga walaupun hanya satu detik gitu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Nah hari ini kita bahas ya segala sesuatunya yang jadi takdir Allah itu tepat waktu. Apa sih temanya? Temanya adalah apa yang sudah jadi takdir pasti akan hadir. Alhamdulillah. Jamaah. Ada video lagi nih yang sama-sama perlu kita simak ya tentang ketakutan tersebar anak ketika orang tua tiada. Ini dia tayangannya. Ketakutan terbesar ya sebenarnya terbesar bagi anak-anak ini adalah kehilangan orang tuanya. Betul. Ini Masya Allah Bib, kebetulan saya juga adalah salah satu orang yang mengalami kehilangan orang tua saya dua-duanya. Ya pada saat kita mendapatkan takdir ini jujur aja ya. Itu pasti luar biasa sedihnya, luar biasa terpukulnya. Tapi pertanyaannya bagaimana caranya buat teman-teman yang di rumah nih yang mungkin orang tuanya masih sehat, tiba-tiba nggak ada. Atau mungkin orang tuanya yang sedang sakit ya. Bisa menerima takdir atau siap menerima takdir walaupun kehilangan orang tua itu kita rasakan sangat sulit. Mohon izin penjelasannya Bib. Tepuk tangan buat Habib Usman. Ya khair afwan Mas Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah penonton di rumah dan penonton di studio hari ini penuh dengan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan pagi-pagi ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita bisa diamalkan dalam kehidupan yang sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kataballahul muqaddir. Allah menulis takdir setiap hambanya, setiap makhluknya dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Qabla sebelum apa? Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya berapa lama? Khamsin 50 alfa 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Berarti sudah ditentukan sama Allah. Khairihi wa sarihi minallahi ta'ala. Baik dan buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu ada manfaatnya. Ada pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hikmah yang bisa diambil. Karena apa? Karena Allah berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Tidak bisa diatur oleh siapapun. Kalau Allah sudah berkehendak tidak ada intervensi dari siapapun. Karena Allah Tuhan kita makhluk. Oleh karena itu sebagai hamba kita bermunajat, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita terima semuanya. Dengan apa? Dengan lapang hati, dengan ikhlas karena kita yakin Allah bi ahkamil hakimin. Allah hakim yang paling adil. Allah Subhanahu wa taala memberikan segala sesuatunya sudah matang perhitungannya. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut Allah. Baik menurut Allah, pasti baik menurut kita. Insya Allah itu yang terbaik. Oleh karena itu, kalau manusia sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, maka akan mudah. Sebagaimana contoh, kalian kalau menyerahkan segala sesuatunya, misalkan mau bangun rumah, kepada yang ahlinya, arsitek, atau menyerahkannya kepada yang tukangnya yang ahli, insya Allah bangunannya bagus. Tapi kalau nyerahin sama orang yang baru belajar, yang ada biaya bengkak, bangunannya belum tentu bagus. Oleh karena itu kalau kita menyerahkan diri kepada Allah, mudah langkahnya. Kalau kita paham bahwasanya mati, hidup kita semua karena Allah, insya Allah kita akan ikhlas. Karena apa? Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mati lillahi rabbil alamin. Hidupku, ibadahku, matiku semua karena Allah. Oleh karena itu mata boleh nangis, hati boleh sedih, tapi tetap yakin ada hikmah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, makasih banyak Bib. Nah ini buat jamaah Islam yang dirahmati Allah, ya ini kadang-kadang kita selalu berpikir maunya kita itu adalah yang terbaik. Ternyata apa yang maunya Allah itu buat kita justru itu yang terbaik. Banyak orang yang berpikir nih, wah saya udah banyak ikhtiar ya, terus selalu berpersangka baik sama Allah, tapi kok kenapa ya selalu mendapatkan masalah yang bertubi-tubi terus. Apakah itu tanda-tandanya kenapa ya? Nah coba ada yang bilang katanya bukankah takdir itu bisa diubah ketika kita banyak berikhtiar nih katanya gitu. Coba kita tanya sama guru kita Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam dijawab. Tepuk tangan Pak Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Fadli Tabe guru kami Ustadz Maulana Habib Usman serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 10.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله Allah. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Allah. Salah satu ayat yang menunjukkan perlunya manusia atau wajibnya manusia untuk berikhtiar. Fa idza qudiyatis shalah, setelah mengerjakan salat, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah di atas muka buminya Allah. Wabtagu min fadlillah, dan carilah daripada karunia Allah. Kita disuruh bekerja, kita disuruh untuk mencari yang terbaik untuk kita. Kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk mencari nafkah yang halal. Wadhkurullaha katsira, tapi dalam mencari nafkah ini, bekerja ini, ikhtiar ini, mesti banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau pertanyaannya, kenapa kita tetap harus berikhtiar? Yang pertama, karena ikhtiar itu perintah Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tidak mungkin ibadahnya sholat terus. Ada ibadah yang lain. Cari nafkah yang halal itu ibadah. Menuntut ilmu, datang pengajian, ibadah. Subhanallah, berkasih sayang, bersilaturahim antar keluarga, menyambung ukhuwah Islamiyah ke tetangga, itu ibadah semua. Maka yang pertama, kenapa harus berikhtiar? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang paling utama. Yang kedua, kenapa harus berikhtiar? Karena sunnah Nabi. Nabi SAW juga bekerja. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika sudah menjadi seorang khalifah Rasulullah SAW, datang ke pasar, ditanya sama orang, loh ngapain ke pasar? Ngapain jualan? Bukannya ngurusin aja Islam ini? Gak usah kamu bekerja wahai khalifah. Maka apa jawaban khalifah? Untuk urusan ini saya kerja karena untuk keluargaku. Saya tidak mau ambil dari negara, tapi saya mau ambil daripada pekerjaanku sendiri. Itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu pula khalifah-khalifah selanjutnya. Maka sunnah Nabi, sunnah para sahabat. Kemudian yang ketiga, kalau memang sudah ditakdirkan Allah, apakah kita tahu yang mana yang ditakdirkan? Kita tidak pernah tahu yang mana yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia tetap wajib berikhtiar. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama Mas Fadli. Nah jamaah, nanti kita lanjut lagi ya pembahasan kita buat jamaah yang di rumah juga tentang apa? Tentang apa yang sudah jadi takdir pasti akan hadir. Yang di rumah jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah.